Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Kalista Indrastuti dengan NIM 235177708 PN 18486. Pernahkah kamu berpikir kenapa daerah tropis selalu panas, sementara kutub selalu dingin? Ternyata jawabannya ada di cara bumi membagi panasnya melalui suatu proses yang disebut sirkulasi atmosfer. Dalam video ini, kita akan membahas tentang sirkulasi atmosfer, khususnya sirkulasi Walker dan sirkulasi Hadley. Dua sistem tersebut sangat berperan penting dalam mengatur pola angin, curah hujan, dan iklim di berbagai belahan dunia. Apa sih sirkulasi atmosfer itu? Sirkulasi atmosfer adalah pola pergerakan udara di seluruh bumi akibat rotasi bumi dan perbedaan pemanasan antara lintang rendah atau ekuator dan tinggi atau kutub. Karena matahari memanaskan bumi tidak merata, maka terbentuklah perbedaan tekanan udara. Udara bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke tekanan rendah yang menyebabkan adanya perbedaan tekanan dan suhu serta memicu pergerakan massa udara. Tujuan utama dari sistem besar ini adalah menyeimbangkan distribusi panas antara daerah tropis yang kelebihan energi ke daerah kutub yang kekurangan. Terdapat empat faktor utama yang mengatur sirkulasi atmosfer, yaitu pertama adanya pemanasan matahari yang menyebabkan perbedaan intensitas insolasi memicu gradien suhu. Kedua, gradien tekanan. Hal tersebut terjadi karena udara selalu ingin menyeimbangkan diri dari tekanan tinggi ke rendah. Ketiga, gaya Coriolis yang membuat angin tidak bergerak lurus, melainkan berbelok akibat rotasi bumi. Keempat, yaitu topografi dan permukaan laut yang dapat mempengaruhi pola lokal, arus laut, dan upwelling. Kombinasi faktor tersebut menentukan kekuatan dan arah sirkulasi atmosfer. Sekarang kita masuk ke sirkulasi pertama, sirkulasi Hadley. Sirkulasi ini adalah sirkulasi termal langsung yang terjadi di daerah tropis antara 0 derajat hingga 30 derajat lintang. George Hadley, seorang ilmuwan Inggris, pertama kali menjelaskan pola ini pada tahun 1735. Di daerah ekuator, udara yang panas naik ke atmosfer bagian atas. Kemudian di lapisan atas itu, udara bergerak ke arah utara dan selatan. Ketika sampai di wilayah subtropis, sekitar 30 derajat lintang, udara yang sudah mendingin kembali turun ke permukaan bumi. Lalu, udara yang turun ini mengalir lagi ke arah ekuator sebagai angin pasat. Inilah pola konveksi besar yang menjadi ciri khas sirkulasi Hadley. Selanjutnya yaitu mekanisme pembentukan sirkulasi Hadley. Tahap pertama terjadi pada ekuator, di mana sinar matahari akan memanaskan permukaan laut dan daratan secara intens sehingga udara di atasnya menjadi panas, ringan, dan naik membentuk awan-awan raksasa. Saat udara naik, ia bergerak ke arah lintang yang lebih tinggi, membawa panas ke atmosfer bagian atas. Namun di perjalanan tersebut, udara akan kehilangan energi dan mengalami pendinginan radiatif. Udara yang lebih dingin dan berat akhirnya turun di wilayah subtropis. Dari situlah angin pasat terbentuk dan kembali bertiup ke arah ekuator, menutup siklus besar ini. Jadi, dari panas di ekuator lahir sebuah sistem peredaran udara global yang menjaga keseimbangan energi di seluruh bumi. Sekarang kita masuk ke sirkulasi Walker. Sirkulasi Walker adalah sirkulasi udara timur, barat, atau zonal yang terjadi di sepanjang ekuator, khususnya di Samudra Pasifik. Sirkulasi ini pertama kali ditemukan oleh Sir Gilbert Walker pada tahun 1920-an, ketika ia mempelajari pola tekanan udara di Samudra Pasifik. Di wilayah Pasifik Barat, udara hangat naik tepat di sekitar Indonesia dan Papua Nugini. Sementara di Pasifik Timur, dekat Amerika Selatan, udara turun karena suhunya lebih dingin. Pergerakan naik dan turun ini menciptakan sistem sirkulasi udara timur-barat yang sangat penting untuk cuaca di daerah tropis. Selanjutnya yaitu mekanisme pembentukan sirkulasi Walker. Di sisi barat, tepat di sekitar Indonesia, perairannya hangat bagaikan kolam energi. Udara di atas laut yang hangat ini menjadi ringan, naik tinggi, dan membentuk awan konvektif tebal, pertanda hujan tropis yang lebat. Udara yang telah naik itu lalu bergerak ke arah timur di lapisan atas atmosfer. Namun, semakin ke timur, laut menjadi lebih dingin. Di sana, udara kehilangan panasnya, mendingin, dan perlahan turun ke permukaan di sekitar pantai Amerika Selatan. Nah, udara yang turun ini tidak berhenti di situ. Ia kembali mengalir di permukaan laut dari timur ke barat sebagai angin pasat dan kembali memanaskan diri di wilayah tropis barat. Begitulah siklus raksasa ini terus berulang dimulai dari udara yang naik di barat lalu turun di timur dan membentuk sirkulasi Walker yang menjaga keseimbangan tekanan serta suhu di wilayah tropis.
Meski berbeda arah, Hartley dan Walker sebenarnya saling terhubung. Keduanya merupakan bagian dari sistem sirkulasi atmosfer global, di mana sirkulasi Hartley bergerak dari utara ke selatan atau meridional, sedangkan sirkulasi Walker bergerak dari timur ke barat atau zonal. Keduanya bekerja sama menjaga keseimbangan energi di atmosfer. Zona konvergensi di sekitar ekuator, tempat udara naik pada sirkulasi Hartley, beririsan dengan wilayah konveksi kuat dari sirkulasi Walker di Pasifik Barat. Interaksi tersebut memengaruhi fenomena besar seperti monsun Asia-Australia, pembentuk awan hujan, dan bahkan perubahan iklim global. Pergerakan udara ini bukan hanya teori, dampaknya nyata dan terasa di kehidupan kita. Sirkulasi Hartley menentukan di mana hutan tropis tumbuh dan di mana gurun terbentuk. Sedangkan sirkulasi Walker berperan dalam fenomena El Nino dan La Nina. Saat El Nino, udara turun di Indonesia menyebabkan kemarau yang panjang. Sebaliknya, saat La Nina, udara naik dan membawa curah hujan tinggi, bahkan bisa menyebabkan banjir besar. Jadi, baik sirkulasi Hartley maupun Walker adalah dua roda besar yang memutar mesin iklim bumi. Keduanya menjaga keseimbangan energi, mengatur pola angin, serta mempengaruhi cuaca dari hari ke hari. Memahami kedua sistem ini membantu kita memprediksi cuaca ekstrim, perubahan iklim, bahkan bencana alam. Karena pada akhirnya, apapun yang terjadi di langit selalu ada hubungannya dengan kehidupan di bumi. Terima kasih sudah menyimak. Semoga sekarang kamu bisa melihat bahwa setiap hembusan angin dan awan di langit punya cerita besar tentang bagaimana bumi bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.